Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah ketemu belum ayatnya? Juz ke-15 surah Bani Israel, surah Al-Isra. Dah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah. Subhana, maha suci Allah. Maksudnya Allah tidak pernah sama dengan makhluk yang Dia ciptakan. Itu makna subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mukhalifun lil khalqi. Allah berbeda dan tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Itu yang dimaksud dengan subhana. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada di atas, maka batallah akidah kita, maka menjadi musyrik karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah. Karena itu subhana, maha suci Allah dari segala sifat, watak dan karakter makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna subhana. Terus makna yang kedua bagi hambanya, maha suci itu artinya supaya qalbu kita dibersihkan. Qalbu kita dibersihkan dari penyakit-penyakit yang jelek. Hati ini banyak gangguan, bisikan dari iblis, realisasi kenyataan perilakunya ngaranna syaitan, bisikana iblis. Karena itu hati kita harus dibersihkan dari penyakit hati, sombong, ujub, takabur, riya, angkuh. Itu penyakit hati yang dapat merusak nilai ibadah di mata Allah subhanahu. Itu isyarat subhana teh bukan hanya sekedar kisah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj,
tapi punya makna pertama subhana teh Allah suci, Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Yang kedua subhana itu qalbu kita supaya dibersihkan. Kenapa kita diperintahkan Rasulullah sesudah sholat berzikirnya subhanallah? Berapa kali subhanallahnya? 33. Berarti hati kita supaya bersih, suci. Sandi 33-nya masih ingat? Hah? 3 yang pertama itu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. 3 yang pertama itu. 3 yang kedua? Pak ya. Jadi 3 yang pertama minimal ingat 3, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan 3. Ada 3 lagi itu, makanya 33 kita membaca tasbih dikonsentrasikan ke dalam hati. Ya. Ingat itu. Kita lanjut. Hati zikirnya subhanallah. Taubatnya hati ingat Allah. Menyebut di dalam mulut namanya berzikir Allah, 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 atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatinya ingat. Kalau ibu mulutnya berucap hatinya tidak ingat, berarti tidak berzikir. Mulutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatinya di pasar. Berarti tidak berzikir. Tapi lamun mulutnya tidak berucap hatinya ingat, itu malah bagus. Sebab ingat itu dina jero hati gitu. Jadi taubatna hati teh ingat Allah subhanahu. Naon maksudnya taubatna hati ingat ka Allah? Pan urang tos disindir dina surah Al-Waqiah nusok dibaca ku ibu sadayana. Falaula idza balaghatil hulqum, kumaha lamun nyawa geus aya dina tikoro gitu ta. Bagaimana kalau nyawa kita sudah berada di tenggorokan? Kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu ingat aku. Supaya kita ingat pada saat sakaratul maut, maka kita bertaubat hati dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu lihat aku, kata Allah. Maha suci berarti qalbu kita harus dibersihkan tina penyakit-penyakit anu ngarusak ibadah. Itu ta maha suci subhana. Maha suci Allah tina segala kelakuan perbuatan hambana, makhlukna, maha suci hambana supaya hatena dibersihkan tina penyakit-penyakit anu ngarusak ibadah. Tuh. Terus zikirna badan, zikirna hati kan subhanallah. Zikirna badan alhamdulillah. Konsentrasikan eta waktu ucapkan alhamdulillah karena seluruh tubuh bisa merasakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tobatnya badan, kalimatut tauhid, tobatnya badan la ilaha illallah. Gitu. Kenapa tobatnya tubuh la ilaha illallah? Karena di dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah minimal yang 20. Dalam kata la sifat nafsiyah wujud. Dalam kata ilaha
salbiyah 5, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, qiyamu binafsihi wahda. Ya, dalam kata illa sifat ma'ani, sifat anu nyata di dalam diri manusia. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam kata Allah sifat maknawiyah anu 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun, nyawanya sifat yang batin. Makanya taubatnya tubuh itu la ilaha illallah. Pada saat kita membaca la ilaha illallah jangan diem, karena 7 titik di dalam diri kita itu harus gerak. La taiful qalbi itu hati, jantung, ya. La taifus sir yang kedua paru-paru. La taifur ruh yang ketiga liver. La taiful akfa yang keempat itu limpa. La taiful khaf yang kelima itu namanya empedu. La taiful natik yang keenam ia otak. La taiful jasad seluruh tubuh. Maka harus gerak ketika membaca. Makanya Arif Billah mengajari la tina pusat ditarik ke ubun-ubun. La ilaha ke kanan. Ilaha illa balik deui ka tengah ya. Allah hunjamkeun kana hate. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itu tobatnya tubuh. Tapi kalau cuma mulutnya doang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu belum tobat. Karena tubuhnya tidak digerakkan. Gitu. Jadi waktu bapak-bapak baca saman la ilaha illallah bukan hanya sekedar joget sebenarnya itu. Jadi dia bertobat menggerakkan tubuh. Cok orang mah kerja roget gitu. Padahal mah tidak. Perintahna ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tobatnya tubuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu tobatnya tubuh. Terus zikirnya ruh. Zikirnya ruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Berarti yang maha dahsyat di dalam kehidupan makhluk Allah yaitu nyawa. Ruh. Yang maha dahsyat dalam kehidupan makhluk itu adalah ruh. Orang kalau sudah tidak ada ruhnya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang maha dahsyat ruh, makanya berzikirnya Allahu Akbar. Tobatnya ruh yang sering ayah ajarkan di dalam zikir namanya zikir sirrul asrar. Zikir sirrul asrar itu zikir nafas. Itu tobatnya ruh. Nafas keluar, nafas ke dalam, itu setiap detik kita lakukan itu. Jadi keluar masuk itu mati hidup itu. Jadi roh kita keluar itu mati sebenarnya. Roh ke dalam hidup lagi. Ini lampu yang menurut kita kelihatannya nyala terus, tidak. Sebab dia lampu itu arus balik. 60 detik mati, balik lagi, hidup lagi. Jadi nyambung. Sama dengan kita juga. Mati hidup. Jadi mengenal Israel itulah mati hidup. Makanya tobatnya ruh adalah dengan bernafas saja. Keluar, ke dalam. Itu makna subhanalladzi maha suci Allah. Asra. Aya kalimat asra di dinya? Aya. Nah, eta asra teh memperjalankan, ngajalankeun, eta ngaranna asra, berjalan.
Pan eta dina surah nage surah Bani Isra. Bani teh anak. Bani teh anak atau bangsa. Isra berjalan. Terus El itu tidak bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Berarti Bani Israel orang yang mencari Tuhan. Cakep itu Bani Israelnya kan? Kita semua berarti Bani Israel. Kita semua mencari kebenaran Allah Subhanahu. Ini mah kalau dengar Bani Israel sudah gareget bae. Padahal mah orang teu nyaho artina. Ternyata orang kabehan ge Bani Israel. Maksudna bangsa orang jalmi anu neangan kebenaran Allah Subhanahu. Gitu. Isra teh berjalan. Iraha berjalannya Nabi teh lailan tenan peuting malam. Nabi berjalan malam. Maksudnya sandi kepada kita bahwa kita harus menggunakan waktu malam. Ya malam. Aduh. Orang HS peuting molor ya. Ngapain kalau malam? Pana dina ayat nu sajen ayat selanjutnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Tahajud teh salat sunnah. Tahajud itu sholat tambahan sunnah tuh malam. Sekarang kita cermati nih, balik ngaji pelan-pelan aja nih. Di situ asra bi abdihi ya, asra bi abdihi anu parantos ngajalankeun hambana. Saha hambana di dinya nu disebut? Hambana anu disebut dina ayat ieu saha? Nabi Muhammad. Benar Bani Israel. Jadi nabi yang mencari kebenaran Allah. Nabi Muhammad. Satu, coba perhatikan. Allah ajalankeun hambana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun ngajalankeun jalan sorangan apa babarengan? Babarengan. Dijalankeun ku Allah berarti bareng. Sami-sami sareng Allah Subhanahu wa taala. Tah. Naon maksudna Nabi babarengan jeung Kangjeng Rasul sareng para malaikat Jibril? Eta teh bahasa sandi ka urang bahwa Nabi eta dibimbing ku Allah. Urang ge kudu gaduh pembimbing. Urang ge kudu gaduh guru. Urang ge kudu gaduh mursyid. Teu gaduh guru, teu gaduh mursyid, teu gaduh pembimbing moal endah. Kitu maksudna ta. Eta subhanalladzi asra bi abdihi teh urang teh wajib punya guru. Guru jasmani dan guru rohani. Guru rohani yang mengenalkan kita tentang adanya Allah Subhanahu itu. Guru jasmani yang mengajarkan kepada kita kumaha istinja, bagaimana berwudu, bagaimana cara sholat. Itu guru jasmani. Bagaimana makan dan minum yang baik dan benar. Bagaimana masuk ke rumah orang, bagaimana masuk rumah kita yang kosong. Itu namanya guru jasmani yang mengajarkan. Mau masuk rumah assalamualaikum walaupun rumah kita kosong. Tuh. Guru rohani yang mengenalkan kepada kita adanya Allah Subhanahu, mengenalkan zat Allah, mengenalkan sifat Allah,
mengenalkan asma Allah, mengajarkan af'al Allah. Eta ngaranna mursyid rohani, guru. Geus tumantak di dia diisyaratkan ku Kangjeng Rasul waktu Mi'raj. Asra bi abdihi, cek bahasa orang mah aing ge aya nu ngabimbing dari ya. Makanya dari yang lempang sorangan teu mungkin. Urang teh kudu gaduh guru. Tah kitu maksudna ta asra bi abdihi. Nya, ngartos? Insyaallah. Ulah hayang geura balik ngajina. Ayana orang tingali, orang tacan pernah kamana eta Nabi Isra kamana? Nabi Isra lompang na eta tipe ting kamana eta? Hah? Eta Nabi diajak jalan ke Allah jeung malaikat Jibril ti Makkatul Mukarramah ka Masjidil Aqsa di Palestina. Ka Masjidil Aqsa di Palestina. Geus pernah ke Haram? Masjidil Haram terus pernah? Insya Allah. Kumpulkan bae duitna berangkat. Ya. Padahal ku aya ditawaran berangkat boga modal 5 juta di hutangan ku aya ayo berangkat teu daraekeun. Naon cenah masalah tos haji aing bayaran gitu. Ya. Tak gitu. Jadi Nabi berjalan di barengan ku Allah bersarang malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa. Ayeuna eta jarak ti Makkah ke Masjidil Aqsa sabaraha ribu kilometer. Orang tacan pernah ka ditu. Tapi menurut sejarah penjelasanana secara nyata bahwa jarakna secara fisik ya eta jarakna 1500 kilometer di Makkatul Mukarramah ka Masjidil Aqsa, lewat Madinah, lewat Tabuk, lewat Yordan, terus sampai ke Palestina 1500 kilometer. Lamun berjalan kaki ayeuna kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi pada masa 500 tahun yang silam Nabi menempuhnya sampai dengan kendaraan kuda yang paling kencang pun itu ganti kuda, mati kudanya. Saking jauhnya. Ayeuna mah pakai mobil 17 jam sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi Kangjeng Rasul menempuhnya cuman sepertiga malam. Bayangkan. Padahal mestinya 40 hari 40 malam atau 3 bulan. Tapi Nabi melakukan Isra cuman sepertiga malam. Berangkat sesudah Isya pukul 8 kira-kira lah. Pukul 20 malam. Ya. Pukul 4 pagi sudah sampai lagi ke Masjidil Haram. Karena diajak berjalan oleh malaikat Jibril. Tuh. Ya. Naik naon Nabi kaditu? Naik buruk ceritanya. Eta buruk teh bahasa Arab artina barkun. Barkun teh kilat. Barkun teh kilat. Eta kecepatan kilat 83.000 mil 1 detik. Cepatnya kilat 83 mil per detik. Matahari bersinar menyinari bumi iya tidak langsung. Karena dia memutar dulu baru 7-8 menit baru sampai ke kita. Makanya tidak langsung menyengat panas.
indahnya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecepatan cahaya itu 83.000 kilometer mil per detik kecepatannya. Jadi Nabi menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau cuman 1.500 kilometer berarti ditempuhnya hanya beberapa detik. Tuh ya. Buruk itu kilat, artinya cahaya. Kalau secara visualisasi, kisahnya begini. Dari sejarahnya, malaikat Jibril masuk ke dalam surga, mencari buruk buat kendaraan Nabi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah malaikat Jibril ke surga. Ternyata di surga ada taman safari. Di surga ada taman safari. Bukan di taman safari ada surga. Jibril melihat ada binatang-binatang, buruk-buruk itu ceria, senang. Tapi ada satu buruk yang murung, sendiri ngalamun, lagi merana dia, kurus. Dihampiri oleh Jibril, wahai buruk, kenapa kamu tidak ceria seperti teman-temanmu itu, bercanda gurau, makan, bermain, tapi kamu kenapa ngelamun aja? Kata buruk, ya Jibril, saya lagi rindu. Oh, berarti mama kalau lagi rindu ngelamun ya Maya. Nah. Kata buruk, saya lagi rindu. Rindu dengan siapa kamu? Saya rindu dengan yang namanya Muhammad. Kenal nama, tidak kenal orang. Rindu jadinya, pengen ketemu. Jadi saya ngelamun, mikirin, galau saya ingin ketemu dengan yang namanya Muhammad. Kata Jibril, kebetulan saya mencari tumpangan buruk untuk Nabi Muhammad mau menuju ke langit. Kamu mau? Mau. Padahal buruk itu kurus. Kata Jibril, baik kalau begitu, kalau kamu mau, diajaklah oleh Nabi menghadap Nabi Muhammad SAW buruk itu. Sampai di depan Nabi Muhammad, buruk itu salah tingkah. Salah tingkahnya kalau bahasa kita malu-malu kucing. Kata buruk, kata Jibril, hai buruk, ini Nabi Muhammad yang kamu rindukan. Kenapa kamu salah tingkah begitu? Enggak hormat dengan Nabi Muhammad. Ya Jibril, bukan tidak hormat, saya malu. Kenapa malu? Saya mau ngomong, mau pesan dulu kepada Nabi sebelum dia naik ke punggung saya. Sampaikan saja, kata Jibril, jangan malu-malu. Lalu Nabi bertanya, apa pesannya kepada saya, wahai buruk? Ya Rasulullah, kata buruk nih. Ya Rasulullah, saya pesan. Pertama, apa pesannya, kata Nabi? Pertama, kalau nanti kamu masuk surga, naik saya saja. Jangan naik yang lain. Oh gitu. Ingat ya di pesannya, Bu. Kata buruk, kalau kamu masuk surga, naik saya saja. Naik buruk itu. Karena buruk itu bahasa sandi umat Islam itu buruknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi umat Islam, umat Rasulullah, hamba Allah kalau mau masuk surga kendaraannya buruknya la ilaha illallah. Itu maksudnya. La ilaha illallahnya ngedul ya. Ya. Tuh buruknya umat Islam itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kata buruk, ya Muhammad, kalau kamu masuk surga naik saya saja. Artinya umat Rasulullah kalau mau masuk surga la ilaha illallah. Sehingga dideskrip oleh para ulama miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga. Itu maksudnya dari cerita
Isra Mi'raj. Yang kedua, ya Rasul, saya pesan. Apa pesannya? Sebelum kamu naik ke pundak saya, tangan kamu tempelkan dulu di punggung saya. Gitu. Baik. Begitu ditempelkan tangan Rasulullah ke punggung Buraq itu, Buraq yang tadinya kurus kecil, putih, seketika membumbung tinggi, besar, gemuk. Nah, apa maksudnya? Pada zaman Nabi Adam, Buraqnya sama, la ilaha illallah. Pada zaman Nabi Nuh, Buraqnya sama, la ilaha illallah. Gemuk-gemuk karena sering dibaca la ilaha illallahnya. Tapi pada zaman Nabi Isa jarang orang yang membacanya, maka Buraq itu menjadi kurus. Tadi itu maksudnya orang paling jarang membaca la ilaha illallah. Jadi kalau emak-emak mau masuk surga pakai Buraq yang kurus, berarti baca la ilaha illallahnya males. Kalau kita masuk surga mengendarai kendaraan yang gemuk, berarti kita sering membaca la ilaha illallah. Syukur-syukur mentalkin sendiri. Talkin sendiri. Kalau mentalkin sudah mati belum tentu didengar. Ya. Tapi kalau mentalkin sendiri la ilaha illallahnya 100 kali, 100.000 dihitung. Bertahap ya. Mentalkin sendiri namanya, atau mentalkin sendiri dengan kalimat surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Al-Ikhlas ayat pertama ada malaikat Jibril, tempatnya di tengkuk, di antara tekuk dan kepala. Ayat kedua Allahu samad, malaikat Mikail, adanya antara pusat dan kemaluan. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad, malaikat Israfil, adanya di paru-paru. Malaikat ayat keempat walam yakul lahu kufuwan. Ayat keempat itu malaikat Israel, adanya di otak yang mengendalikan, menyeimbangkan kehidupan kita. Talkinkan diri kita dengan Al-Ikhlas 100.000. Talkinkan diri kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah 100.000. Itu bagus, baru kita punya Buraqnya gemuk. Tuh, bisa dipahami? Baik. Apa bahasa sandinya bagi Rasul begitu Buraqnya itu dipegang yang tadinya kecil kurus menjadi gemuk dan besar? Nabi menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah seluruh dunia hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, yang ikut cuma 40 orang. Istrinya dengan anaknya aja nggak dukung. Coba, istri dan anaknya nggak dukung, istrinya nggak mau percaya, nggak mau naik kepada perahu Nabi Nuh. Maksudnya perahunya la ilaha illallah itu. Makanya ketika banjir kata ayahnya kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, sayangku, cintaku, naiklah ke perahu bapak. Maksudnya apa? Percaya dengan ajaran bapak ini la ilaha illallah. Apa kata si Kan'an, sa'awi ilal jabal, nggak mau bapak saya mau naik ke gunung. Maksudnya mau mencari kebenaran yang lain, mau mencari guru yang lain yang tidak percaya kepada bapaknya. Ternyata gunungnya juga hilang. Maksudnya tidak ditemukan oleh dia ajaran yang lain sampai dia meninggal. Itu maksudnya. Tapi Nabi Muhammad cuman 22 tahun 2 bulan 22 hari kalimat tauhid dapat kita rasakan sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya. Naiklah Nabi ke Buraq. Buraq apa Borok? Nah, Buraq itu ketika meninggi,
nanjak, ketika menanjak kaki belakangnya memanjang. Ketika turun kaki depannya memanjang. Jadi Nabi naik dan turun tidak merasakannya. Naik tidak merasakan nanjak, turun tidak merasakan turun. Jadi datar saja begitu. Lalu apa sandinya itu cerita? Buruk kalau naik kaki yang belakang panjang, kalau turun kaki yang depan panjang. Jadi Nabi datar terus, tidak merasakan naik dan turun. Apa maknanya? Ini yang dimaksud dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir ini hati menjadi tenang. Maksudnya tidak merasakan naik dan turun. Nabi menggambarkan kepada umatnya dengan membaca kalimat tauhid, qalbu kita menjadi nyaman dan damai. Itu maksudnya. Bukan kisahnya buruk panjang turun panjang itu karena kehendak Allah. Bukan. Itu buat kita kalau yang yakin membaca kalimat tauhid, qalbu kita menjadi tenang. Bisa dipahami ya? Baik. Sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Jadi imam. Sholat menjadi imam. Imam itu di depan atau di belakang? Di depan. Kalau yang di belakang namanya apa? Makmum. Kalau imamnya batal, yang di belakang gantiin nggak? Gantiin. Tapi kalau imam batal jangan ngomong, gua kentut gantiin lu ya, nggak usah gitu. Imam keluar aja, berarti yang di belakang ngerti bahwa dia batal. Jangan dicolek, gantiin gua ya. Nggak usah kayak gitu. Nabi menjadi imam, isyaratnya apa itu imam di depan? Berarti Nabi yang mengarahkan, yang memimpin, yang membimbing. Isyaratnya kepada kita selaku umatnya, kita mengenal diri kita. Kita wajib membimbing diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak bisa mengarahkan diri sendiri, bagaimana bisa mengarahkan orang lain? Tuh maksudnya. Paham? Itu maksudnya imam itu membimbing diri kita. Mengarahkan diri sendiri, mendisiplinkan diri. Nek kemana nih nungguan di warung? Aing dek nungguan jelema nu lewat anu ngaji tawa eueuh. Berarti teh bisa mendisiplinkan diri. Nungguan batur. Lamun batur anu lewat aing dek ngaji, teh anu lewat aing moal. Eta ngaranna teu bisa membimbing diri. Kudu nama ndek hujan ke ndek tedek aya nu lewat atawa henteu aing giliran ngaji bismillahi tawakkaltu ala gitu. Ieu mah malah nangkeun mah ndek ngaji henteu nya aing menjatiris. Bawa burung cenah urang. Eta ngaranna teu bisa membimbing diri sendiri. Itu padahal diajarkan ku Kanjeng Rasul dina kisah Isra di Sidratul Muntaha. Naik ke mana ya? Naik ke gunung apa naik ke langit. Ayeuna urang dina sejarah ieu mah eta ti bumi ya. Ti bumi ka langit pertama jarakna 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ti bumi, ti langit, ti bumi, ti Sidratul, ti Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka langit pertama 500 tahun perjalanan. Ti langit pertama ka langit kedua 500 tahun perjalanan. Ti langit kedua ka langit ketilu 500 tahun perjalanan. Ti langit ketilu sampai ka langit kaopat 500 tahun perjalanan. Ti langit kaopat sampai ka 500 tahun perjalanan. Sami 500 tahun perjalanan sampai ka langit katujuh. Di langit pertama papanggih hijang Nabi Adam alaihi salam. Cek Jibril tuh kakek maneh tuh di pojok keur ngudud. Cek Kanjeng Rasul saha eta? Eta kakek anjeun Adam alaihi salam. Cek Nabi Adam,
Man huwa? Siapa dia? Kata Jibril, ibnak, ini ponakanmu ini. Keponakan Nabi Ibrahim alaihi, berarti cucunya, cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Adam, cucu Nabi Adam alaihi salam. Jadi langit pertama Nabi Adam, Adam itu menggambarkan materi, Mak. Langit pertama itu menggambarkan materi, menggambarkan dunia. Maksudnya lamun orang keur salat Allahu Akbar masih ingat kana popoean berarti tacan mi'raj. Masih di langit pertama. Sami Allahu liman hamidah hujan. Waduh pakaian aing ka hujan. Berarti masih di langit pertama. Pokoknya malamun orang ingat masalah urusan dunia berarti masih langit pertama. Eta Adam teh menggambarkan kebendaan. Eta orang diganggu ku pakaian, ku materi eta. Lamun orang keur sorat ke keur ngaji ke dzikir diganggu eta ku benda. Selalu ingat. Geus sumantak orang kudu khusyuk. Eta di langit pertama. Langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Harun. Di langit kelima dengan Nabi Musa. Bukan dengan Nabi Isa. Lalu di langit ketujuh dalam sejarah di langit ke-6 Nabi Musa, di langit ke-7 Ibrahim. Tapi dalam hadis Nusajan di langit ke-6 Nabi Ibrahim, di langit ke-7 Nabi Musa. Nabi Musa itu langit ke-7 menggambarkan komunikasi. Nabi Musa kan memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya minta keringanan sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Maksudnya komunikasi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menggambarkan komunikasi langit ke-7. Ya. Singkat. Jadi sampai di langit ke-7, kata Jibril, ya Muhammad, di sini saja saya mengantar kamu. Kata Nabi, kenapa kamu gak bareng-bareng saya menghadap Allah? Tidak. Coba perhatikan. Kata Jibril, ya Muhammad, saya nemenin kamu sampai di sini aja. Kamu menghadap Allah sendiri. Maksudnya apa tuh? Kalau ibu lagi sholat, bantuin gua lagi takbir, bisa nggak? Enggak, sendiri kita. Allahu Akbar. Giliran kita mati, ayo ikut gua mati. Enggak kan? Enggak. Itu maksudnya. Di sini saja kata Jibril kamu sendiri menghadap Allah. Berarti kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita sendiri. Itu isyaratnya. Jadi kata yang menemani, yang membimbingnya malaikat Jibril, di sini saja saya. Sebab kalau saya menemani kamu menghadap Allah, hancur tubuh saya ini, kata Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena itu isyarat belum boleh dia menghadap Allah Subhanahu. Jadi Nabi berjalan sendiri. Ya, jelas? Kita jelasin. Begitu sampai Nabi menghadap Allah, dikasih oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 50 waktu. Balik lagi Nabi ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, kamu dikasih apa sama Allah? Saya dikasih beban kewajiban umatku sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umat saya aja nggak kuat yang sholatnya sehari 1 kali. Bagaimana ini umat kamu 50 waktu? Coba mantu minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliklah Nabi sampai 5 kali balik. 1 kali berjumpa dengan Allah dikurangi 5 waktu. 5 kali balik jadi berapa waktu? 25 waktu. Ya, berapa kali balik? 1 kali balik 5 waktu. 5 waktu. Pokoknya sisanya tinggal 5 waktu.
Tinggal 5 waktu. Ya Musa, saya malu bolak-balik saja menghadap Allah ini. Sudahlah, nggak apa-apa 5 waktu ini. Kata Allah, ya Muhammad, ketetapan aku di Lauhil Mahfud tidak berubah. Tetap 50 waktu. Tapi di dalam jaizku, di dalam takdir jaizku, 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Artinya umatmu melaksanakan sholat 5 waktu dikali 10. Tetap nilainya di mata Allah 50 waktu. Itu maknanya. Ya. Karena takdir di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Imamim Mubin di dalam surah Yasin, Imamim Mubin itu Lauhil Mahfuz. Takdir seluruh makhluk Allah ini di Lauhil Mahfuz tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu takdir yang dijaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang dijaiz Allah itu suka-suka Allah. Mau dirubah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak bisa dirubah. Salat 50 waktu tetap saja 50 waktu, tapi yang dijaiz Allah menjadi 5 waktu. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Tapi begitu dia melihat anak cucunya umurnya cuman 60 tahun. Padahal dia cerdas dan pintar. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Adam mohon kepada Allah, ya Allah boleh enggak cucuku itu di umurnya dipanjangkan. Nah, ditambah karena dia pintar. Kata Allah, saya tidak bisa menambah lagi. Kecuali saya mengambil dari umur yang lain. Kata Adam, kalau begitu umur saya saja ambil, kasih kepada cucuku itu. Kata Allah, kamu sudah ikhlas, wahai Adam, bahwa umurmu aku pindahkan kepada cucumu. Maka diambillah 40 tahun umur Nabi Adam diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud umurnya sampai 100 tahun. Nabi Adam 940 karena diambil 960 karena diambil 40 tahun. Begitu sampai Nabi Adam waktu umurnya habis 960 tahun, 900 berapa tuh? 64 ya. 964 tahun dia menolak kepada Israel. Entar dulu, umur saya masih 40 tahun. Kata Adam, kata Jibril, kata Israel, bukankah umur kamu yang 40 itu sudah dikasih sama cucumu Nabi Daud alaihi salam? Kata Nabi Adam, oh iya lupa. Itulah sifat anak cucu Adam, suka peluk, apalagi suka melupakan diri. Tuh ya. Kemudian sifat jaiz di dalam tangan Allah itu bisa dirubahnya kapan? Pertama, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan, pertama takdir kita itu dirubah setahun sekali. Setahun sekali setiap malam Lailatul Qadar. Sebentar lagi malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, insya Allah umur kita sampai, amin. Amin. Malam Lailatul Qadar tanggal 23, 25, 27, 29. Kalau ayah di sana itu di masjid iktikaf sama bapak-bapak dan ibu-ibu, iktikafnya berzikir. Dari mulai pukul 1 sampai pukul 3, kemudian tahajud, sudah tahajud, sahur bersama. Tanggal-tanggal bulan-bulan ganjil itu. Nah sekarang sudah diprogramkan lagi sama anak-anak itu. Pak Kiai nanti katanya Ramadan kita iktikaf lagi, siap. Itu didawamkan di sini mestinya ya, 23, 25, 27, 29. Iktikaf, berzikir ya. Sampai sahur tuh. Sahur disiapkan sama panitia makan sahurnya gitu ya, sama DKM-nya, sama Dewan Kemakmuran mestinya disiapkan. Jadi makannya di rumah, pada pulang bawa buat sahurnya gitu ya. Jadi seperti itu. Di dalam rangka kita
mengamalkan bahwa di malam-malam qadar itu, di malam-malam yang ganjil itu Allah merubah takdir manusia. Itu maksudnya merubah takdir manusia tahun sekali ya. Kemudian yang kedua kata Syekh Imam An-Nawawi, takdir itu dirubah setiap hari. Setiap hari. Takdir dirubah tiap hari. Kapan? 3 jam sebelum fajar. Makanya itikafnya ayah dari pukul 1 sampai pukul 3. Kan sebelum fajar itu. Ya. Setiap hari juga sama, 3 jam sebelum fajar. Jadi bangun malam. Siapa yang dirubah itu? Yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir jaiz Allah yang dirubah ya. Caranya beribadah ya. La yaruddul qadar illa biddu'a katanya. Tidak berubah itu takdir kecuali dengan berdoa. Berdoa itu beribadah. Berdoa itu dengan ikhtiar. Halo. Ya. Apakah takdir umur kita panjang pendek itu takdir? Bukan. Umur panjang pendek itu bukan takdir, tapi ketidaksiapan manusia menerima kehidupan. Ayo. Kalau umur kita umur takdir, ada yang panjang, ada yang pendek, berarti Allah nggak adil dong. Ayo. Berarti Allah nggak adil. Padahal di dalam Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Jadi umur itu bukan takdir, tapi ketidaksiapan manusia menerima kehidupan. Tu'izzu man tasya. Coba cermati ayat itu. Tu'izzu man tasya, saya mau muliakan kamu kalau mau. Kita nggak mau. As-salatu khairum minan naum. Ayo nggak mau tiris. Berarti kitanya nggak siap. Kalau takdir itu, kalau umur itu takdir, umur misalnya takdir. Kenapa orang ada yang umurnya panjang-panjang, ada yang pendek-pendek? Karena gaya hidup, pola hidup, sikap hidup, cara beribadah juga yang harus diluruskan. Nih. Coba perhatikan. Padahal diajarkan makan 4 sehat 5 sempurna. Lah kita mau makan aja masih ngomel. Betul. Itu ada ayat baca di dalam sejarah di Jepang, Okinawa, daerah Okinawa. Itu mereka hidupnya bertani. Bertani, makannya serba mentah. Makan lalaban mentah. Kita makan lalaban mentah jarang kan? Padahal hidup di kampung. Coba makan daun-daun, yang dimakan daun pintu dijual. Ya. Mereka makan serba mentah. Mereka makan serba mentah, bahkan ikan pun dimakan setengah matang oleh mereka. Lalu mereka aktivitas bergerak bertani, menjemur dirinya dengan panasnya matahari, sehingga umurnya ada yang 100 lebih, ada yang 150 tahun, tapi masih sehat. Kenapa kita umurnya pendek-pendek? I don't know. Bukan takdir, tapi gaya kita menerima kehidupan ini yang salah. Gaya kehidupan kita yang menerima nikmat dari Allah itu salah memanfaatkan. Habis sholat subuh, tidur. Ngantuk kayak macam hayang hees. Padahal dilawan itu. Dilawan. Gerak. Geraknya dengan menyapu, dengan olahraga, dan bagaimana? Nah, apalagi banyak ngeluh. Aduh, sing siremun lah segala macam. Ya. Jadi rasa-rasa yang kurang enak di dalam diri kita jangan dirasakan gak enak.
Rasakan nikmat saja dalam hidup ini. Itu yang dimaksud dengan tu'izu man tasya. Kamu mau enggak, kata Allah. Kalau enggak mau ya udah. Allah tidak memaksa. Coba kalau anak-anak sekarang bilang mindsetnya, gaya hidupnya robahlah. Gaya beribadahnya dirobah, gaya makannya dirobah, malah jalan yang dirobah. Lenggak-lenggok ya. Jadi cara ibadahnya dirobah, cara hidupnya dirobah. Cara hidup bagaimana waktu tidur, waktu bangun dan ibadah kita harus istiqomah. Jadi kata Allah terserah kamu, kalau nggak mau ya udah, habis lah gitu. Semuanya terserah kepada diri kita. Allah sudah menyerahkan. Ya, demikian ya. Jadi takdir itu bisa dirubah oleh Allah, ada di tangan jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau merubah cara beribadah kita, merubah cara belajar kita, merubah cara hidup kita. Karena itulah butuhnya pembimbing, butuhnya mursyid rohani. Mursyid rohani itu maksudnya guru yang nyata. Mursyid robbani itu Allah. Mursyid robbani itu Allah ada di dalam diri kita. Ketika ibu berpikir bagaimana kira-kira kalau saya pergi pakai payung, itulah robbani, memberikan kepada akal kita. Jadi semuanya kita mendapatkan bimbingan mursyid guru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu lil islah ma astata'tu wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.